Menyongsong perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 2022 yang ke-77 tahun, pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar apel atau gladi kesiapsiagaan bencana tahun 2022 yang dipusatkan di halaman pendopo Bypass Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan yang mengusung tema Siap untuk Selamat. Wakil Bupati Manokwari Selatan, WMP Weli Rengkong dalam sambutannya mengatakan, Provinsi Papua Barat merupakan daerah yang berfrekuensi kejadian alam yang tinggi dan memiliki ancaman bencana paling lengkap. Salah satunya adalah musibah gempa bumi yang dapat terjadi kapan saja di daerah ini. Lanjut WMP, bencana yang juga kerap terjadi di Provinsi Papua Barat adalah musibah banjir, kebakaran, kekeringan, kelaparan, longsor, tsunami, abrasi pantai, serta angin puting beliung yang kapan saja dapat terjadi. Oleh sebab itu, WMP Rengkong menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Papua Barat untuk memiliki perencanaan penanggulangan bencana yang sistematif dan efektif untuk mengurangi risiko bencana. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Papua Barat merupakan daerah dengan frekuensi kejadian bencana yang tinggi dan memiliki ancaman bencana paling lengkap atau gempa bumi yang mudah terjadi di berbagai daerah. Banjir, kebakaran, kekeringan, longsor, tsunami, abrasi pantai, dan angin puting beliung. Oleh karena itu, diharapkan semua daerah yang rawan bencana harus memiliki perencanaan penanggulangan bencana yang sistematis dan efektif untuk mengurangi resiko bencana. Ia juga menjelaskan bahwa bencana alam yang pernah tercatat dalam skala besar maupun kecil di Indonesia tentunya menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi para penduduk. Oleh sebab itu, ia menyebutkan bahwa dokumen perencana penanggulangan bencana adalah dokumen perencana yang memuat berbagai data maupun informasi tentang risiko bencana daerah. Rencana pemerintah untuk mengurangi risiko tersebut melalui program-program kegiatan perencana penanggulangan bencana merupakan program pemerintah untuk mengurangi risiko bencana yang sangat efektif. Penanganan tanggap darurat yang efisien dan upaya pemilihan bencana pada masa krisis yang telah diprogramkan pemerintah diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat. Selain itu, bencana-bencana berskala besar yang pernah tercatat dalam sejarah Indonesia, bencana kecil yang terjadi hampir setiap tahun yang menimbulkan kerugian tidak sedikit.
Selain itu juga mengancam produksi tanaman, pangan yang juga kian membuat kemiskinan penduduk dan mengurangi mata pencariannya. Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana atau RPBD adalah sebuah dokumen perencanaan yang memuat data dan informasi tentang resiko bencana daerah. Rencana pemerintah untuk mengurangi resiko tersebut melalui program-program kegiatan RPB merupakan komitmen pemerintah yang memuat upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang efektif. Penanganan tanggapan darurat yang efisien dan upaya pemulihan yang tepat sasaran dan dokumen kontingensi merupakan dokumen perencanaan untuk masa krisis. Diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat. Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Hengki Tewu juga mengatakan bahwa pengurangan risiko bencana adalah konsep dan praktek mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana. Beberapa contoh upaya yang dilakukan mencakup upaya mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan manusia dan properti, manajemen terhadap pengelolaan lahan dan lingkungan, meningkatkan kesiapan terhadap dampak bencana, dan lainnya. Pengurangan risiko bencana meliputi manajemen bencana, mitigasi bencana, dan kesiapsiagaan bencana, dan tak hanya itu, pengurangan risiko bencana juga merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu, upaya pengurangan risiko bencana sangat penting untuk dilakukan, bahkan perlu untuk dilaksanakan dalam setiap aspek kehidupan, sehingga pada saat terjadi bencana, kita sudah mengetahui apa yang harus dilakukan hingga proses pemulihan dari bencana itu sendiri. Ya, himbauan kami ke masyarakat bahwa kita sih berharap agar yang kita alami ke depan baik-baik saja. Jadi hal-hal yang sesuai keinginan kita. Tapi yang namanya bencana dalam sejarah hampir tidak pernah tidak terjadi, akan terjadi saja. Karena itu kita semua bersiap ya, bersimulasi bahwa kita berupaya untuk menghindari bencana itu sebisa mungkin. Kalau potensi banjir ya janganlah di daerah yang rawan banjir. Kalau sudah tahu kita rawan gempa, bangunlah rumah dengan konstruksi yang bagus, yang tahan gempa. Dan kalau terjadi juga bencana seperti yang kita simulasikan sekarang, kita tahu bersikap. Jadi kita tahu bertindak manakala terjadi bencana. Karena kesalahan bertindaklah yang kadang-kadang membuat dampak bencana itu menjadi lebih dalam. Dan juga yang punya tanggung jawab seperti kami pemerintah daerah, OPD teknis, harusnya juga kan bersikap sesuai dengan tanggung jawab kita semua. Dinas sosial harus mengambil tanggung jawab mendirikan dapur umum, kemudian
Badan Penanggulangan Bencana ya harus sigap untuk mengendalikan semua, dan petugas kesehatan juga harus standby di tempat kerja, dan demikian juga dengan TNI Polri. Jadi pada intinya juga agar kita ketika jadi bencana jangan kita salah bertindak sampai menimbulkan bencana itu lebih dalam atau menimbulkan masalah lebih besar, dan juga jangan misalnya bertindak berlebihan. Kalau masyarakat yang tidak potensi tsunami kan mestinya dia tidak perlu mengungsi. Ketika mengungsi ke tempat yang sudah diarahkan, jangan ada justru lari ke tempat yang lebih berbahaya. Intinya bahwa kita bersikap yang baik pada waktu terjadi bencana, karena itu kita mensimulasikan bahkan berlatih, ikut terlibat berlatih ketika ada hal-hal yang mesti disampaikan ke semua masyarakat. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat, Derek Abner, juga mengatakan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah membangun kesiapsiagaan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana di Provinsi Papua Barat. Ia juga mengatakan bahwa dalam sejarah terjadinya bencana alam di Provinsi Papua Barat menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang sangat besar, di mana salah satunya adalah Kabupaten Manokwari Selatan. Derek Abner juga berharap melalui kegiatan yang dipusatkan di Kabupaten Manokwari Selatan dapat meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi musibah bencana yang kapan saja dapat terjadi di wilayah Provinsi Papua Barat. Jadi kegiatan ini merupakan apel gladi yang dilaksanakan oleh Provinsi Papua Barat, dipusatkan di Kabupaten Manokwari Selatan. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa sejarah kejadian bencana gempa dan tsunami di Papua Barat ini pernah mengakibatkan korban jiwa dan kerugian yang amat besar di Kabupaten Manokwari. Ini salah satu saksi sejarah daripada gempa bumi dan tsunami yang pernah terjadi di Papua Barat di Kabupaten Manokwari Selatan. Waktu itu belum ada, masih distrik Kecamatan Ranciki, yaitu Pak Kepala BMKG. Barangkali ada sedikit testimoni dari beliau kepada kita sekalian nanti. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa letak Kabupaten Manokwari Selatan ini sangat amat strategis. Dia berada simpul lintas kabupaten kota di Papua Barat. Kemudian kabupaten ini juga yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Papua. Dalam hal ini Papua Tengah yang baru saja dideklir oleh pemerintah dengan undang-undang. Sehingga ke depan kalau terjadi gempa besar di Papua Barat dan Papua, kabupaten ini letaknya strategis untuk distribusi logistik, bantuan sumber daya manusia untuk membantu kita semua di Papua Barat ini. Sesuai pantauan TVRI Papua Barat, usai dilakukannya gladi atau apel kesiapsiagaan bencana tahun 2022, dilanjutkan dengan kegiatan simulasi bencana alam yang melibatkan instansi teknis terkait di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari Selatan
di halaman Pendopo Bypass, Kabupaten Manokwari Selatan.